hak anak itu supaya jadi anak soleh, kasih nama yang baik. Pilih nama yang islami yang baik. Jangan dikasih nama anaknya Sri, Sinta. Kita di Indonesia banyak yang, ya sekali lagi karena jarang belajar. Kita mungkin ikut acara pewayangan ya. Ini macam-macam, akhirnya kita ingin anak kita seperti yang di lakon di pewayangan itu. Namanya siapa? Gatot Koco. Antum kasih nama anak antum nama yang baik. Baraya, nama itu bukan hanya menunjukkan harapan dan cita-cita seorang orang tua kepada anak-anak yang diberinya nama, tetapi nama itu adalah bagian dari unsur kebudayaan yang bisa membuat kita meneropong apa yang terjadi dalam masyarakat itu. Apakah itu sintesis antar unsur-unsur kebudayaan, apakah bahkan mungkin agresi kebudayaan lain terhadap kebudayaan masyarakat setempat dan sebagainya. Kemarin lalu itu narasi TV narasi channel itu menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia dan secara khusus itu orang-orang Jawa menghadapi penetrasi yang luar biasa dari budaya Arab, dan itu terlihat dari penamaan orang-orang Jawa saat ini. Misalkan nama-nama yang secara tradisional diakui sebagai nama Jawa itu semakin lama semakin habis, terkuras di generasi sekarang. Makin banyak sekarang itu adalah nama-nama yang mengandung kosakata-kosakata Arab, dan namanya menjadi lebih aneh, menjadi lebih dalam tanda kutip liar, susah dieja, dan panjang-panjang. Saya sendiri sih tidak memandangnya dengan cara yang seperti itu. Saya jelaskan begini, Baraya. Sejak kemunculan pertama kalinya, orang-orang Islam itu sudah menghadapi sebuah masalah yang sangat pelik, yaitu bahwa mereka harus bisa memilah mana antara budaya Arab dengan mana nilai-nilai dasar Islam. Pemisahan ini sangat sulit untuk bisa dilakukan karena pada faktanya Islam memang berkembang dan lahir di tradisi Arab jahiliyah pada waktu itu, dan bagaimanapun ada unsur-unsur budaya Arab yang bisa masuk ke dalam nilai-nilai Islam. Nah, tetapi pemisahan antara nilai Islam dengan budaya Arab itu harus segera kita lakukan, dan itu urgen karena Arab yang dimaksud itu adalah Arab jahiliyah. Kan awal mula Islam muncul itu di tengah-tengah Arab jahiliyah. Jadi kalau kita tidak bisa memilahnya, maka dampaknya adalah kita akan bisa melihat bahwa Islam itu Islam yang jahiliyah, atau nilai-nilai jahiliyah itu terkesan sebagai Islami gitu. Kan begitu. Dan ini juga bisa terlihat dalam sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Orang-orang Persia, misalkan orang-orang Mesir, itu hampir tidak bisa memilah antara budaya Arab dengan tradisi Islam, sehingga banyak sekali nilai-nilai dan tradisi yang mereka miliki itu hilang sama sekali, tergantikan oleh budaya Arab. Dan di sisi lain, budaya Arab juga menjadi semakin agresif. Dulu, orang-orang Arab itu dalam berbudaya itu sangat introvert. Mereka resisten terhadap kebudayaan-kebudayaan yang lain karena menganggap bahwa kebudayaan diri mereka itu tidak terlalu maju. Bahkan mereka selalu iri dengan peradaban-peradaban yang lain. Misalkan dalam naskah-naskah kuno orang-orang Islam itu, orang-orang jahiliyah itu sering merasa malu karena mereka tidak memiliki kitab suci, misalkan yang seperti itu. Nah, tetapi setelah mereka memasuki zaman Islam, mereka menjadi semakin agresif dan menganggap bahwa budaya Arab itu, bahkan budaya Arab jahiliyah itu, sebagai budaya yang sangat Islami, dan mereka kemudian benar-benar melakukan agresi kebudayaan terhadap hampir semua wilayah yang dikuasainya. Kalau Baraya susah memahami tentang bagaimana penetrasi budaya Arab ini, kita bisa melihat zaman sekarang. Misalkan Baraya searching di Google nama-nama Islami gitu misalkan ya. Nah, maka Baraya akan menemukan hampir 100% nama-nama Islami yang dimaksud itu adalah nama-nama Arab. Padahal nama Islami itu sangat berbeda secara konseptual dengan nama-nama Arab. Nama-nama Arab itu adalah nama yang berbahasa Arab, apapun maknanya. Sedangkan nama Islami itu adalah nama yang maknanya wajib baik, apapun bahasanya. Itu perbedaannya. Makanya misalkan seperti ini dalam penetrasi kebudayaan. Di Indonesia dikenal bahwa nama Umayyah itu Islami, sedangkan nama Budi itu tidak Islami, padahal faktanya sebaliknya. Nama Umayyah itu nama Arab,
tetapi tidak Islami karena artinya adalah orang yang mengidap hepatitis, penyakit kuning. Jadi itu sama sekali tidak Islami walaupun namanya Arab. Sedangkan Budi itu namanya sangat-sangat Islami karena walaupun bukan Arab tetapi artinya sangat baik, yaitu orang yang mendapatkan pencerahan atau orang yang berperilaku sangat baik. Kan kurang lebih seperti itu. Maka tetapi kita tidak akan bisa mengenal itu kalau kita nanya ke ustadz atau kalau kita misalkan lihat ke internet dan sebagainya soal nama-nama Islami, 100% namanya akan menjadi Arab. Inilah contoh betapa kuatnya pendomplengan budaya Arab terhadap nilai-nilai Islam. Sehingga ini juga akan mengkhianati beberapa nilai-nilai asli dalam ajaran Islam. Misalkan begini, ketika ada seorang mu'alaf, itu biasanya dia dituntut untuk mengganti namanya menjadi nama Arab. Misalkan Deddy Kobisa kemarin juga kan diganti namanya harus menjadi ada Arab-Arabnya gitu ya. Sebenarnya ini keliru, ini salah. Misalkan ketika Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, ada sekitar 125.000 orang yang memeluk agama Islam. Hampir tidak ada yang dirubah namanya gara-gara dia pindah agama. Tidak ada. Yang diganti namanya memang ada, tetapi nama-nama itu terkait dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan. Misalkan ada orang yang namanya Abdul Syam. Misalkan kemudian diganti jadi Abdul Gopur gitu, atau Abdurrahman dan sebagainya. Nah, maka pada prinsipnya orang-orang Islam itu selalu menganggap bahwa nama itu dari bahasa apapun itu baik. Salman Al-Farisi itu adalah nama seorang Majusi, tetapi dia tidak diganti namanya. Umar itu adalah nama orang musyrik, tetapi tidak diganti namanya ketika dia memeluk agama Islam. Nah, begitupun. Tetapi setelah perkembangan zaman, sekarang ketika ada orang yang mu'alaf, itu dia dipaksa untuk mengikuti bahasa Arab, atau namanya diganti menjadi nama Arab. Bahkan beberapa artikel yang saya lihat di internet menunjukkan bahwa ada saja orang-orang atau ulama-ulama yang menyebut bahwa nama-nama yang di luar nama Arab itu makruh. Nama Turki, nama orang-orang Berber gitu ya, kemudian nama orang Persia itu makruh dan sebagainya. Nah, ini adalah wujud dari penetrasi budaya Arab yang masuk ke dalam atau mendompleng dalam nilai-nilai tradisi Islam. Nah, sekarang setelah kita melihat betapa agresifnya budaya-budaya Arab, sekarang mari kita membayangkan bagaimana seandainya mereka berbenturan dengan budaya Jawa. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah budaya Jawa itu bukan budaya yang senang main bentur-benturan. Budaya Jawa itu adalah budaya yang menelan bulat-bulat tanpa disadari. Jadi maksudnya begini, ketika datang misalkan ya di masa lampau, ketika orang-orang Jawa itu kedatangan orang-orang India yang menyebarkan agama Hindu, mereka serta-merta menyerap semua kebudayaan dan unsur-unsur budaya India. Kalau Baraya misalkan mengetahui nama raja-raja Jawa generasi awal, itu namanya 100% India. Sanjaya, Balaputra Dewa, Samaragrawira, Samaratungga, dan lain sebagainya. Itu namanya benar-benar nama India. Tidak nampak sama sekali nama Jawa di situ. Tetapi pada beberapa generasi berikutnya namanya sudah mulai berubah atau agak muncul nama Jawanya. Empu Sindok atau kemudian Ken Arok, dan pada masa-masa berikutnya itu nama-nama India sudah habis sama sekali, berganti menjadi Hayam Wuruk, Gajah Mada, Mahisa Wong Ateleng, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa orang-orang Jawa itu tidak pernah kehilangan budayanya, tetapi mereka juga tidak menolak budaya lain. Ya, tapi kita kembali ke sistem penamaan. Saya pengen memperkenalkan Baraya, kalau belum kenal ya, dengan sistem penamaan orang-orang di seluruh dunia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nama itu bukan hanya menunjukkan harapan orang tua terhadap anaknya, tetapi itu menunjukkan budaya yang ada dalam masyarakat itu. Dan kita bisa mengenal betapa patriarkinya budaya orang-orang zaman dulu. Karena nama itu biasanya juga selalu dikait-kaitkan dengan nilai-nilai kebapaan. Kenapa seperti itu? Karena sistem penamaan di sana itu sangat patriarki. Jadi ketika memberi nama, nama orang tuanya itu disebut. Begitu. Nah, nama-nama yang di kebapak-bapaan ini juga terlihat di Arab. Nah, nama Arab itu tidak pakai son, tapi pakai bin.
Asep bin Uyeh gitu ya. Berarti Asep anaknya Uyeh. Nah, kenapa seperti itu? Apakah ini budak patriarki? Tentu saja. Bias gender? Tentu saja. Nah, tetapi ini sangat dibutuhkan di masa lampau. Jadi ceritanya begini Baraya, orang-orang di masa lampau itu, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber penghidupan. Mereka itu tidak mengenal rekayasa genetik untuk tanaman, tidak mengenal tentang peternakan yang baik dan sebagainya. Namanya juga orang-orang di zaman dulu. Sehingga sumber daya itu menjadi sangat terbatas, dan karena itu mereka bisa hidup hanya kalau mereka berhasil untuk mempertahankannya. Begitu. Maka di masa lampau itu konflik untuk memperebutkan sumber-sumber kebutuhan itu sangat besar, sangat banyak, sangat mudah terjadi. Dan untuk bisa meminimalisir itu, maka orang-orang biasanya menyematkan nama marganya atau ayahnya untuk memberikan perlindungan ekstra pada dirinya. Seperti yang terjadi pada kasus Abu Dzar Al-Ghifari. Dia digebukin sama orang-orang Mekah karena dia mengajukan secara terang-terangan bahwa dirinya adalah orang Islam. Setelah digebukin, ada yang nanya, "Lu siapa?" "Saya Abu Dzar." "Abu Dzar siapa?" "Abu Dzar Al-Ghifari." "Ah, Al-Ghifari? Orang suku itu?" Aduh, maaf. Yang lagi digebukin nggak jadi gitu, karena dia sudah menyandang gelar Al-Ghifari itu. Jadi nama itu harus disematkan pada marga, nama ayah, dan kabilah, dan sebagainya untuk memberikan perlindungan ekstra kepada orang yang dimaksud itu. Dan itulah penyebab kenapa budaya itu menjadi sangat patriarki, dan nama-nama itu atau marga-marga itu biasanya disematkannya dari ayah. Begitu. Nah, tetapi hal ini tidak pernah terjadi di Jawa. Nama orang Jawa itu simple, sederhana, biasa-biasa aja, dan kadang-kadang tidak memiliki makna yang jelas. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Jawa hidup di tanah yang luar biasa subur, dan sumber daya di sana melimpah dengan sangat banyak. Karena itu, maka hampir tidak ada konflik yang sebesar yang terjadi di kebudayaan-kebudayaan yang lain. Maka alasan yang membuat orang-orang Jawa itu terlihat sangat santun, gitu, adalah alasan yang membuat mereka juga memiliki nama tanpa marga. Satu hal yang susah untuk orang Jawa adalah kalau dia harus pergi ke luar negeri terus nulis paspor, di situ nama keluarga, dia bingung nama keluarga saya apa ya, karena memang tidak memiliki nama keluarga. Ketika orang-orang Hindu dan Buddha dari India datang ke Jawa untuk menyebarkan ajaran agama, misalkan, apakah berpengaruh terhadap budaya Jawa? Tentu saja. Apakah terlihat dalam namanya? Tentu saja. Tetapi nama itu hanya bisa terlihat dari nama raja-raja yang tadi itu. Nama-nama orang biasa itu tetap saja namanya nama benar-benar Jawa. Ya, walaupun tetap ada penetrasi, ada pengaruh gitu ya. Tetapi orang-orang Jawa memang terbiasa untuk mengambil hal-hal yang baik, kemudian mengabaikan hal-hal yang dianggap tidak cocok dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Jawa. Begitu. Kemudian ketika orang-orang Arab datang, orang-orang Jawa tetap menerima nama-nama orang Arab itu, tetapi disesuaikan dengan atau dicocokkan dengan budaya mereka. Jadi ada orang Arab namanya Husain, orang Jawa ngasih nama anaknya Kusen. Jadi dicocokkan begitu. Dan lagi-lagi tetap tidak menggunakan bin, tetap tidak, ya walaupun orang-orang Jawa juga patriarki, tetapi mereka tidak mengambil patriarki dari Arab.